Cerita Periksa. Berbagi cerita dari berbagai perspektif. Supported by Periksa ID. Udah jam 2 malam. Begitu saya tiduran, kok ada bunyi ketak tek 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 tek. Itu saya. Pas ngeliat garpu sama sendok terbang gini. Tek, tek. Apa saya halusinasi gara-gara kecapean kerja kan saya kan ya? Enggak juga, tapi habis itu sholat ya, coba sholat ya. Malah nggak khusus sholatnya. Sumpah. Saya selagi saya selagi nggak nongolin hantunya nggak takut dong. Kalau sudah bunyi-bunyi itu mah nggak serem lah. Kalau nampakin baru ya juga tuh seremnya gitu. Sholat tapi nggak khusus kan, kayak di belakang tuh kayak diliatin gitu kan. Jadi gitulah. Tapi nggak takut sih lah. Tapi sholat juga masih bunyi-bunyi gitu? Udah enggak tuh. Jadi sendok garpunya Kayak terbang gini. Tek 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 kayak main-main gitu. Oke. Saya sempat mikir loh, Apa dia lapar kali ya? bukan, apakah ini skizofren kali ada halusinasi gitu. Kalau Dian punya pengalaman nggak? Kalau aku sih dulu sih kok, waktu pas aku masih kecil tapi sebelum aku kuliah kedokteran ya kok. Ini sih pasien yang kesurupan kok. Kamu ingat nggak sih dulu tuh kayak kita tuh ada pasien di klinik mamaku, dia lagi pasien hamil, dia kesurupan kok. Pas lagi di depan dokter. Lagi hamil. Iya, Pas lagi di depan mamaku. Di depan mamaku, kebetulan di situ mamaku masih kecil banget tapi aku masih ingat. Dia kesurupan dan lebih seremnya lagi. Jadi kan memang kalau misal dalam agamaku ya apa ya? Kalau misalnya kayak gitu kan pasti dibacain ayat-ayat Al-Qur'an. Iya. Kamu pantau ya. Nggak Tapi apa-apa, psikologinya tanya kena. Justru dia ikutin loh. Oh ya? Orang biasanya kan kalau misalnya kayak gitu dia katanya hilang. Tapi dia hafal itu. Jadi dia malah Jadi ngikutin dia malah bacaannya. ngikutin, iya, jadi malah makin depresi. Gimana ini loh gitu. Itu sih yang paling serem sih, karena dia udah beberapa kali disebutin, dia malah ngikutin kayak sambil ketawa-ketawa, terus kayak gimana sih katanya. Kalau misalnya waktu pada saat itu sih, akhirnya beberapa jam kemudian dia baru melahirkan. Oke, jadi Berarti ini aku bukan bener-bener cuma check up aja, tapi pas lagi mau ngelahirin. Iya, pas mau ngelahirin tiba-tiba dia kesurupan gitu. Tapi biasanya juga ada kaitannya dengan faktor Psikologis ya? hormonal juga sih. Hormonal. Ada juga, saya kan punya yang terkeenam. Jadi ada namanya, biasanya orang habis melahirkan dia merasa gelisah, merasa depresi. Itu biasanya kalau misalnya kurang dari 14 hari kita namain baby blues. Kalau misalnya lebih dari situ kita bisa namain depresi postpartum. Biasanya emang keadaan hormonalnya lagi tidak seimbang, biasanya kayak gitu ya, nggak stabil gitu. Itu yang disebut Kadang-kadang juga caper juga kan, ada yang pas caper kayak begitu kan, ada yang histeria. Jadi pernah kan kesurupan massal tuh kan, Iya. jadi abis ini kesurupan ini juga kesurupan, jadi nularin secara psikologis menurut saya gitu. Oh, berarti itu ada penjelasan secara Ada. psikologis. secara medisnya juga ada. Tapi kan itu diantara medis dan diantara spiritual. Antara medis dan mistis. Iya, betul, diantara medis dan mistis. Antara medis dan Itu mistis. bagaimana? Gimana penyelesaiannya? Kayaknya tergantung keyakinan sih. Tergantung keyakinan. Iya. Masing-masing. Iya, tergantung kepercayaan masing-masing. Maksudnya kalau misalnya masalah kayak gituan, kita gimana kok ya, kalau misalnya dari budaya mungkin kita selesain secara Secara budaya adat juga ya? iya, Dua-duanya lah ya, adat. kita suruh berobat juga Dua-duanya. kadang gitu. Tapi kalau misalnya Spesialis kayak psikiatri. dari masalah medisnya ya kayak gitu, Iya. kita nunggu selesai itunya dulu ya. Iya. Kos. Kalau dari sisi medisnya, ini penasaran. nih. Dari sisi medisnya, kalau memang itu kejadian di rumah sakit, Iya. apa yang dilakukan? Biasanya dikasih penenang, Oh, ya penenang. dikasih obat penenang. Kasih obat penenang langsung. Secara injek ada, biasanya secara injek kalau misalnya pasiennya histerik banget ya, nggak bisa gerak, ngamuk-ngamuk gitu. Biasanya kita langsung injek. Ada pernah dengar atau ada pengalaman nggak? Ada pengalaman. Maksudnya setelah diinjek dengan Langsung tenang. langsung tenang. Langsung tenang. Tidur. Oh, nggak ada kejadian setelah diinjek masih aktif itu? Nggak ada. Makanya Dia kita terlalu kuat kalau berarti kalau gitu. Oke, kayaknya itu saya perlu berarti minum. mau gitu Ini ya. Betulan itu. Ini jadi Betulan kesurupan berarti. ini menarik ini. Atau dosisnya kurang ya. Itu selamanya kalau banyak. Iya. Kayaknya mesti minum dulu biar tenang. Dari tadi udah lihat ya. Iya. Tapi kalau misalnya ada orang pasien gangguan jiwa nggak boleh minum kopi, makin cemas dia. Oh, Kalau misalnya ada gangguan jiwa, oh gitu. Katanya
Biasanya dia sehat bisa malah. kayak memicu anxiety atau Iya. apa gitu ya dok. Karena kan kan kafein. Jadi ini kafein ini membuat lebih berdebar kah? Kalau kita kan normal bikin mantap. Ya lumayan deh. Oke, kita akan take a break dulu. Kita akan kembali dengan beberapa pertanyaan yang lebih nakal buat Dr. Yanto dan juga buat Nakal. dia. Cerita Periksa. Berbagi cerita dari berbagai perspektif. Supported by Periksa ID.